Viewers, welcome back to Spenpod Spenpodda Podcast. Untuk memulai tahun ajaran baru ini, di tahun ajaran 2024-2025, kita ada season 2 nih, yang didatengin sama tamu-tamu spesial ya. Sangat spesial sekali. Bener banget. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Pratama dari SMP Negeri 42 Surabaya. Dan aku Ayunda Ratu Siraningtyas sebagai host di acara Spenpod ini. Selain itu, kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dan sangat disegani di sekolah. Siapa itu, Yun? Yaitu Ibu Titis Nurhayati, SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 42 Surabaya. Say hello, Bu Titis. Halo. Selamat datang, Bu Titis. Ya. Ibu, bagaimana paginya hari ini? Alhamdulillah, sangat cerah sekali. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Baik Ibu, langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu background check sekolah SMP Negeri 42 Surabaya. Ibu mungkin pasti sudah tahu jika SMP Negeri 42 Surabaya ini resmi didirikan pada tahun 2002 dengan kondisi lingkungan sekolah yang sangat strategis sekali. Bener banget. Di tengah-tengah pasar loak dan di pinggirnya yaitu ada gudang garam. Dan tidak menutup kemungkinan jika SMP Negeri 42 Surabaya ini mendapatkan banyak sekali prestasinya, Bu. Benar banget. Di bidang akademik maupun non-akademik. Tetapi timbal balik antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar juga sangat baik, yaitu pada saat kegiatan kampanye lingkungan hidup, kampanye PJAS yaitu pangan jajan aman usia sekolah, dan kegiatan lain sebagainya. Betul banget. Gimana sih perjalanan pendidikan Ibu Titis mulai dari SD sehingga kuliah, Ibu? Diceritakan Bisa secara singkat saja, diceritakan? Ibu, tidak apa-apa. Diceritakan secara rinci juga tidak apa-apa, Ibu. Kalau sekolah sepertinya saya biasa-biasa saja, Oh, sama gitu. seperti kalian. Oh, Iya. Nggak ada istimewanya. Kalian malah lebih banyak prestasi ya kan? Oh, amin Ibu, semoga. Amin amin. Karena SD saya di swasta, SMP saya negeri, di SMP Negeri 2. SD-nya saya di Pancasila. Waktu itu masih ada di daerah Jalan Demak. Oh, Jalan Ya. Demak. Terus SMP-nya saya di SMP Negeri 2. SMA saya tidak di SMA tapi saya di SPG. Karena saat itu pikiran saya ingin menjadi guru. Oh, gitu. Makanya langsung memilih jurusan SPG. Jadi masuk di SPG Negeri 1. Oh, berarti passionnya Ibu langsung dari SPG itu ya? Ya, di SPG itu karena itu. Terus kuliah di Universitas Wijaya Kusuma jurusan bahasa Inggris. Wah. Terus di S2-nya ambil teknologi pendidikan. Wah. Cita-cita Itu yang saja. sangat bisa menginspirasi Bener siswa-siswi, Bu. banget. Kalau dari Ibu, ada gak sih Bu tips jadi siswa dalam menempuh pendidikan dan mencari tabu potensi dan bakat diri siswa itu gimana, Bu? Kalau ingin mengasah prestasi Iya. Iya. kenali dulu dirinya. Oh, Nah, saya ini pinginnya jadi apa sih? Saya passionnya apa sih? Gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita nggak akan coba-coba lagi gitu loh. Kalau ini dicoba, sebetulnya nggak masalah sih. Saat SMP seperti ini mau coba-coba, saya bidang ini. Contohnya jurnalis, oke, saya mau jurnalis. Oh, ternyata saya tidak cocok di situ. Nggak masalah. Kalian punya 3 tahun ini untuk mengasah itu. Nah, kalau sudah ketemu, oh ternyata saya cocoknya di sini. Oh, saya cocoknya di tari. Saya cocoknya di menari. Cocoknya gitu. Band dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya kita. Nggak apa-apa, nggak masalah. Di masa sekolah ini adalah masa mengasah. iya. Iya. Jadi kita harus terus mencoba ya, Bu. Kalau memang tidak cocok ya enggak apa-apa, dicoba yang lain.
yang penting kita belajar. Iya. Jangan sampai menyerah. Iya. Yang jadi masalah itu malas. Oh, Iya, benar banget Ibu. Itu tuh masalah anak-anak sekarang tuh malesnya nggak bisa dilawan, Bu. Iya, kalau sudah mager ya nggak mau Sulit apa-apa sekali. kan. Nah, Oke, selanjutnya bagaimana pula terkait perjalanan Ibu sehingga bisa menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 42 Surabaya ini, Bu? saya kalau menjadi, karena pada saat itu kita itu ada tes yang panjang sekali, hampir 1 tahun. Wah, lama juga. Untuk Perjuangan menjadi kepala sekolah itu perjalanannya panjang. Nah, begitu kami dapat sertifikat kepala sekolah, itu saya diangkat di yang awal di SDN Bubutan 3. Nah, setelah 1 tahun, hampir 2 tahun ya, 23, hampir 2 tahun jadi kepala sekolah di SDN Bubutan 3, saya diangkat di SMP Negeri 42. Wow. Perjalanan sangat rumit tetapi hasilnya sangat memuaskan. Iya, ya. bener banget, memuaskan banget. Berapa banyak sih Bu jumlah guru di SMPN 42 Surabaya ini? Dan kemarin kedatangan juga Bapak Ibu guru baru di SMPN 42 Surabaya ini. Iya. Kalau gurunya hampir sekitar 40-an. 42, 43 lah gitu. Itu. Kalau beserta tendik semuanya hampir 60-an. Oh, banyak juga. Banyak ya Bu. Baik Ibu, perkembangan dari aspek infrastruktur, lingkungan, dan sistem pendidikan di SMPN 42 Surabaya ini bagaimana? Dari infrastrukturnya dulu, dari sarana prasarana. Mungkin ada apa saja sih di SMPN 42 Surabaya ini? Gitu. Kalau dilihat dari sarana prasarana sebetulnya sudah lengkap, ya kan. Iya. Tapi berhubung sekolah kita ini kan sudah lama dibangunnya, Iya. ya banyak yang harus diperbaiki lah, sana sini harus diperbaiki gitu. Itu wajar itu. Iya, wajar sekali. Jadi kalau dilihat dari kondisi sekolah kita itu tadi, kita butuh banyak perbaikan gitu. Kalau untuk lingkungan Ibu selanjutnya. Kalau lingkungan, kalau kita lihat lingkungan sekolah kita Iya. Iya. Sekolah kita itu diapit oleh banyak pabrik Iya. pergudangan ya. Iya. Pergudangan. Letaknya sangat strategis sekali. Pak, dekat dengan pasar Roa, Iya. gitu ya kan, nggak dekat sekali sama mepet ya kan. Iya. Nah, sebetulnya ini bisa dipakai sebagai pembelajaran untuk anak-anak, ya kan, bahwa inilah hidup, ya kan. Kita bisa melihat banyak orang di sana bekerja ya, berjualan dan sebagainya. Ya itulah hidup. Ya kita harus berjuang. Nah, sebelum kita mencapai ke pendidikan itu kita melihat orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang berjualan. Iya. Itu jadi inspirasi untuk benar, kita bahwa saya harus lebih dari orang-orang tersebut, harus bersemangat. Gitu. Bisa memotivasi diri sendiri ya. Iya. Sangat menginspirasi. Dari sistem pendidikan, dari kegiatan kokurikuler, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Kalau kokurikulernya kita sebetulnya sama dengan sekolah yang lain. Kita menggunakan kurikulum merdeka, Iya, ya kan, Merdeka sama dengan Belajar. sekolah yang lain. Jadi tidak ada bedanya. Yang berbeda kan ciri khas kita Iya, saja. Kita memberikan sentuhan-sentuhan yang beda atau sentuhan-sentuhan yang menjadi ini loh ciri khasnya 42. Iya, iya. Untuk data-data alumni yang keterima di SMA atau SMK negeri itu berapa banyak Bu? Mungkin teman-teman kita juga kepo ya Bu. Mungkin terinspirasi dari Kalau alumni. kemarin itu sebetulnya hampir banyak yang diterima di SMK. Oh, SMK. Iya. Dan
yang perlu digarisbawahi diterima di SMK lewat jalur prestasi. Wah, keren banget. Patut diapresiasi ya particulars. Iya. Gitu. Kalau untuk intrakurikuler Ibu, seperti penerapan karakter di SMP Ya. Negeri 42 tuh seperti apa sih Ibu? Kalau kita kan ada P5. Iya. Kita ada P5 itu biasanya ada setelah pembelajaran atau setelah sholat duhur, Oh, kita iya. ada kegiatan P5. Nah, selain kegiatan P5, kita juga ada sangkur. Oh iya. Ya, apa itu sangkur? Semaan ngaji Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, itu Gunanya untuk apa Ibu? ya, supaya satu, anak-anak itu yang beragama Islam tahu bahwa mereka punya kitab suci Iya. yang harus mereka cintai, karena itu kitab suci yang langsung turun diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad. Iya. Ya kan, jadi mereka harus tahu itu, mengenal itu. Nah, itu Untuk kegiatan non muslim, kalau muslimnya kan sangkur, kalau non muslimnya ada kegiatan apa Bu? ada persekutuan doa kan. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi kalau pagi biasanya kita juga ada tulis Al-Qur'an, baca Iya. Quran itu. Nah, yang beragama Kristen dan Katolik pun ada doa pagi. Begitu ya Bu. Iya. Banyak sekali kegiatan di sekolah Iya. kita. Ada juga senam sehat ya Ibu, Iya, dan makan senam bersama. sehat itu biasanya bergiliran. Iya, di hari Oh, Jumat. Iya, di hari Jumat. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 42 Surabaya ini berapa sih Bu jumlahnya? Kalau saat ini jumlahnya sekitar 15. Oh, Wow. ketambahan ekstrakurikuler baru ya Bu? Kalau ketambahan sih enggak. Oh. Ada ekstrakurikuler yang kita hilangkan. Oh, begitu. Jadi ada yang baru. Banyak ya Bu sekolah kita ekstrakurikulernya sampai Beragam banget 15. saya Iya. dulu sampai bingung milihnya. Ekstrakurikuler apa sih Bu yang biasanya ada banyak lomba dan meraih prestasi di setiap Yang bulannya? paling dibanggakan. Iya, yang Iya. paling best seller lah. Kalau yang best seller itu yang setiap minggu itu pasti membawa piala. Wow. Itu adalah Paskib. Wow, Oh, paskibnya pasukan SMP Negeri Uniba. 42 emang best banget sih. Lanjut Ibu ke topik selanjutnya, di topik yang kedua yaitu MPLS. Apa sih itu MPLS Yun? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang biasanya diikuti oleh calon siswa-siswi baru untuk mengenal sekolah baru yang akan ditempati untuk menimba ilmu. Oh, begitu. Kalau di SMP Negeri 42 Surabaya ini tanggal berapa sih pelaksanaannya? Kalau untuk pra MPLS di tanggal 12 Juli kemarin, untuk peresmiannya di tanggal 15 dan dilanjutkan di tanggal 16 sampai 17 Juli. Di sekolah-sekolah lain mungkin banyak ya Yun, ciri khas-ciri khas. Nah, di SMPN 42 Surabaya ini apa sih yang menjadi ciri khas dalam kegiatan untuk menyambut masa pengenalan lingkungan sekolah ini di tahun Kalau ini? untuk di tahun 2024 ini kita ada tema yang baru, Wow. yaitu Negeri Dongeng. Seperti apa itu negeri dongeng? Kita memilih tema itu karena
SMP Negeri 42 ini seperti negeri dongeng ya. Wow. Negeri dongeng yang ditutupi. Karena kita kan berada di tengah-tengah pasar loak ya. Orang-orang pasti ngelihatnya seperti apa gitu, tapi ternyata kita ini adalah sekolah yang memiliki banyak sekali prestasi dan sekolahnya juga lingkungannya ternyata indah ya. Gitu. Baik Ibu, kembali ke Ibu Titis. Bagaimana persiapan sekolah dalam menyambut kedatangan siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusi, Ibu? Oke, kalau untuk penyambutan sepertinya sama seperti yang anak-anak reguler ya kan. Tapi yang awal adalah kami mengadakan asesmen untuk anak-anak tersebut. Apakah anak-anak itu bisa masuk ke dalam kelas sepenuhnya atau butuh pendampingan, seperti itu. Jadi dan satu lagi kami juga harus menyediakan tempat khusus untuk mereka. Jadi kalau mereka mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran, mereka akan ditarik di ruang sumber. Wow, Tuh, yang begitu ya Bu. rencananya ada di sebelah kelas 7A. Jadi di lantai bawah. Iya. Jadi sangat spesial sekali ya Bu Iya. untuk anak-anak itu. Untuk metode pembelajaran berbasiskan student centered atau teacher centered. Ya. Kalau pembelajaran karena kami ini memakai kurikulum merdeka, berarti kan memakai student centered. jadi guru itu banyak memberikan arahan kepada siswa-siswanya ya Bu. Iya. Kita lebih guru sebagai pendamping Iya. dalam pembelajaran. Jadi siswa lebih mandiri gitu ya Ibu. Ya. Untuk menyeimbangkan metode pembelajaran dengan anak-anak kelas lain tuh anak inklusinya bagaimana Ibu? Kalau itu sebetulnya ada trik khusus atau ada apa ya namanya? Kalau disebut dengan kurikulum khusus lah untuk anak-anak itu. Jadi mereka itu bisanya sampai mana, nanti mereka harus menjangkau sampai mana gitu. Kalau mereka dasarnya ini contohnya kalau untuk matematika atau bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Indonesia mereka sudah bisa baca dengan lancar. Nah, berarti mereka juga akan diajarkan untuk mencari ide utama atau mencari, kalau dalam menulis dia bisa menulis dalam satu paragraf gitu. Kalau awalnya dia hanya bisa menulis dalam satu kalimat, mungkin nanti seandainya pada akhir pembelajaran atau akhir tahun pembelajaran mereka bisa dalam bisa menulis dalam satu paragraf. Itu contohnya. Begitu ya Bu. Iya. Jadi tidak dibedakan antara yang reguler itu. Iya. Cuma beda beda pencapaiannya saja. Iya Ibu. Oh iya Yun, kondisi lapangan saat siswa-siswi reguler dan inklusi itu gimana sih kondisi lapangannya? Kalau untuk siswa reguler, kebetulan aku OSIS ya. Jadi kemarin sempat jaga juga. Untuk siswa regulernya mereka kan masih malu-malu gitu kan untuk kenalan. Tapi mereka tetap ada usaha gitu untuk mencari teman-teman baru. Dan untuk siswa spesialnya yaitu siswa inklusi ada 3 siswa kan ya. 2 siswanya ini mereka aktif banget, suka banget nyari teman-teman baru. Tapi untuk 1 siswa ini dia sangat tertutup gitu. Jadi masih malu-malu. Pokoknya yang penting itu saling mengenal ya Yun ya, satu sama lain agar mendapatkan banyak-banyak teman. Banyak koneksinya lah. Baik Ibu, pada saat MPLS itu kita akan mengadakan sosialisasi. Nah, pada saat sosialisasi Bapak Ibu guru menyampaikan topik dengan materi anti bullying dan kekerasan. Mengapa sekolah kita memberikan topik atau materi seperti itu pada saat sosialisasi MPLS? Yeah. Saat ini sekolah kita itu kan menerapkan sekolah ramah anak. Yeah. Nah, di dalamnya berarti kan tidak ada bullying di situ, ya kan? Tidak ada kekerasan di situ. Yang ada adalah disiplin positif. Jadi
kalaupun ada anak yang melanggar peraturan, berarti mereka tahu, oh kalau saya melanggar peraturan seperti ini, berarti saya harus apa gitu. Di situ tidak ada yang namanya hukuman, yang ada adalah menyadarkan anak. Oh, jadi siswa-siswi lebih sadar apa yang mereka Iya. lakukan itu sudah Harus salah. bisa mengintrospeksi diri. Iya. Benar banget, Sal. Bagaimana tindakan yang akan diambil oleh pihak sekolah, Ibu, dalam memitigasi kenakalan remaja di SMP Negeri SMP 42 Negeri Surabaya ini. 42 Surabaya ini? Ya, salah satunya itu tadi ya, mereka tahu apa itu disiplin positif, apa itu bukan hanya konsekuensinya saja yang harus mereka terima, ya kan? Jadi mereka harus disadarkan bahwa saya harus seperti ini. Gitu. Hal-hal baik apa yang harus bisa kalian lakukan? Gitu. Jadi itu yang setidaknya bisa meminimalisir. Oh, gitu. Untuk evaluasi dari kegiatan MPLS kemarin Ibu, bagaimana harapan Bu Titis untuk kegiatan MPLS di tahun-tahun selanjutnya? Ya, harapannya sebetulnya sama dengan tahun ini dan tahun-tahun yang lalu, bahwa kegiatan MPLS adalah salah satu ajang untuk anak-anak yang baru itu mengenal lingkungan sekolah, budaya sekolah, ya. Terus mereka akan mendapatkan hal-hal baik yang ada di sekolah kita. Nah, harapannya nanti semakin meriah. Oh iya, amin. Semakin meriah. Karena tahun ini sepertinya meriah, sudah meriah ya kan. Saya harap tahun depan itu semakin meriah lagi. Luar biasa ya, Bu. Harapan Ibu Titis kepada seluruh siswa-siswi baik yang baru atau yang lama, khususnya kepada siswa inklusi dalam mengenyam pendidikan di SMP Negeri 42 Surabaya ini tuh bagaimana, Ibu? Saya luruskan dulu ya. Iya. Bukan siswa inklusi. Kenapa, Bu? Siswa berkebutuhan khusus. Oh, iya. Ya. Inklusi itu adalah cara pembelajaran kita. Ya, jadi sekolah kita itu sekolah inklusi, gitu. Jadi yang namanya sekolah inklusi itu kan menerima semuanya dengan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan siswanya. Itu. Jadi kalau yang namanya harapan saya nantinya antara anak-anak yang reguler dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka bisa saling berdampingan. Anak reguler bisa menjadi teman yang baik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, begitu pula sebaliknya. Jadi semuanya yang sekolah di SMP Negeri 42 ini, baik itu yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus, akan merasa aman, nyaman, dan bisa belajar dengan tenang. Oke Ibu, langsung lanjut ke topiknya kita yang ketiga ya. Apa yang Bu Titis dapat lihat dalam perkembangan pendidikan di SMP Negeri 42 Surabaya dalam 5 tahun yang akan datang, Ibu? Kalau dilihat sekarang ya kan, masih banyak bapak ibu guru yang mau pensiun. Nah, Oh iya. benar, digantikan dengan guru-guru Berarti baru. 5 tahun ke depan siswa-siswi yang belajar di SMP Negeri 42 ini akan mendapatkan guru-guru yang masih baru. Yang tentunya masih mudah ya, Bu. Iya, lah berarti guru-guru yang baru inilah yang yang ilmunya juga masih yang sudah up to date lah istilahnya bener gitu. banget. Jadi mereka itu adalah generasi-generasi yang sudah kalau bapak ibu guru yang sudah pensiun itu kan biasanya pegang mouse aja sudah meteran. Iya. Nah, kalau bapak ibu guru yang akan datang itu berarti kan mereka sudah ilmunya sudah up to date, terus IT-nya sudah canggih. Benar banget. Berarti kan
dalam pembelajaran pasti lebih canggih lagi. Benar-benar lebih kekinian dia. Bagi Ibu untuk topik yang terakhir yaitu harapan dan quotes untuk Ibu Titis untuk bisa menyampaikan di sekolah kita SMP Quotes Negeri of the 42 day Ibu Surabaya. untuk 42ers yang lagi lihat video ini. Kalau harapan saya ya itu tadi, semoga harapan saya anak-anak 42 baik yang siswa reguler maupun yang berkebutuhan khusus akan merasa aman, nyaman belajar di sekolah kita Dengan Gitu, tenang. dengan tenang. Iya. Kalau untuk quotes of the day-nya nih Ibu, Quote of the day-nya biar gini. memotivasi siswa-siswi yang lagi nonton video ini. Coachnya gini, pendidikan adalah senjata kalian untuk meraih masa depan yang cerah. Wah. Motivasi kita banget ya 42ers. Semoga bisa memotivasi kalian yang sedang menonton. Perjalanan karirnya Bu Titis ini bisa kita contoh ya teman-teman untuk menjadi inspirasi kita dalam pendidikan ini. Iya. Oke, terima kasih Ibu, Ibu, untuk waktunya hari sama-sama. ini. Asik banget ternyata ngobrol sama Bu Titis. Baru tahu loh kepala sekolah yang banyak smiley-nya. Iya Ibu. Nggak kerasa udah 30 menit kita di sini. Asik banget ya ternyata ngobrol-ngobrol Bener sama Bu banget. Kepala Sekolah kita. Oke, segitu aja untuk obrolan singkat kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bener banget. Lalu jangan lupa follow IG Spenpot ada di sini.